masuk ke ini ya, Matius 3 ya. Kemarin kan kalian belajar Matius 2. Saya harap bisa baca Alkitab sendiri juga gitu ya, dan menemukan teologi-teologi di sini. Bentar, ini udah ya. Oke, nah sembari baca ya. Jadi kan Matius 3 ya, kemarin kan 1 dan 2 kita udah lihat ada teologi mengenai silsilah, terus teologi mengenai kelahiran Yesus ya secara jasmani, dan di situ dari kelahiran Yesus secara jasmani itu kita bisa lihat ada Roh Kudus yang bekerja, dan ternyata ini juga memperlihatkan mengenai kita yang juga adalah dilahirkan secara rohani gitu ya. Di situ bisa kelihatan setelah di sini langsung ada pembagian gitu ya, pembagian ada Herodes dengan orang-orang yang ini, orang-orang yang percaya gitu, orang-orang yang dari Majus yang datang yang melihat tanda dengan orang yang tidak mendapatkan tanda gitu ya. Nah, terus kita masuk ke Matius 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita bisa lihat di sini ya, di ayat 2 itu kan ini ya, sampai si Herodes mati dan seterusnya di sini ya. Ada tanda dan seterusnya gitu ya. Di sini baru apa ya, ada ruang untuk pertobatan gitu. Jadi mungkin kita pikir selama ini gini apa, harusnya ada perseruan pertobatan dulu gitu ya. Ada seruan pertobatan dulu, baru setelah itu ada tanda gitu ya, kan lebih bagus gitu ya, misalnya bukan lebih bagus ya, lebih logis gitu ya, diomongin, bertobatlah, 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 lalu kita lihat tanda, ada tanda tuh, kita tobat gitu, begitu ya. Tapi bukan gitu ya, jalan cerita histori dari Matius ini nggak lagi begitu, nggak begitu memang. Justru di sini ada tanda dulu gitu ya, ada tanda, baru ada seruan pertobatan gitu ya dari Yohanes Pembaptis. Ada seruan pertobatan ini baru, atau seruan pertobatan ini setelahnya, sebelum tanda itu, tanda dari Roh Kudus ya. Mungkin kita pikir gini ya, jalan lebih cerita lebih menarik, mungkin ada seruan pertobatan dulu, baru orang Majus datang melihat Yesus gitu kan, udah tobat dulu gitu ya, udah tobat, terus ini setelah tobat ya udah nangis di gereja kan, tobat gitu ya, terus udah datang melihat Yesus, melihat tanda gitu ya. Tapi ceritanya nggak gitu ya, masalahnya Matius ini ceritanya bukan gitu, ceritanya justru kebalikannya ya, lihat tanda, bertemu Yesus, baru di sini disajikan seruan pertobatan. Jadi memang dalam Kristenan tuh unik ya, pemilihan dahulu gitu ya. Jadi kita kalau ini memang ini ya, pemilihan dahulu, baru ada ya ini ya, skemanya tuh pemilihan di atas dulu gitu, pemilihan dari Allah dulu ya kepada manusia gitu ya. Dipilih dulu, nanti setelah udah dipilih, baru orang-orang itu ya ada yang bertobat dan binasa dan seterusnya gitu ya. Jadi bertobat itu adalah konsekuensi logis dari orang dipilih gitu ya. Orang melihat tanda dan seterusnya, orang dikasih tanda dan seterusnya, itu ada konsekuensi logis ya. Bertobat itu adalah konsekuensi logis. Bertobat itu respon praktis dari kita melihat tanda gitu ya. Just respon kita ya. Jadi bukan inisiatif gitu ya, bukan inisiatif. Beda ya. Nah terus di sini sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, siapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, ini kita bisa lihat ya, Yohanes yang menunjuk pada Tuhan gitu ya. Kalau kemarin kita udah melihat tanda yang menuju pada Tuhan, tanda bintang gitu ya, bintang yang menuju pada Tuhan. Nah sekarang ada Yohanes yang menuju pada Tuhan gitu ya. Yohanes menuju pada Tuhan, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Nah di sini Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tentu bukan tanpa anugerah pasti ya. Yohanes bertindak dari anugerahnya, luruskan jalan baginya ya, bagi.
penyelamat gitu, sang juru selamat. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Yani ciri khas Yohanes yang diceritakan Alkitab. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah ini, maka datanglah padanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan seterusnya gitu ya. Karena ada seruan pertobatan ini ya. Yohanes menginjil gitu ya. Yohanes menginjil, maka orang bertobat ya. Tentu ini juga jangan dibalik ya, orang bertobat dulu atau orang pengen bertobat baru kita menginjil juga, dan kebalik ya. Justru kita menyerukan pertobatan ya, supaya orang dapat bertobat ya, orang dapat datang kepada Yesus gitu ya, kepada ini ya, mengaku dosanya ya, lalu sambil mengaku dosanya. Jadi kalau di sini teologinya, kalau kalian lihat ya, teologinya ini, pertobatan itu bukan tanpa pengakuan dosa di sini. Sambil mengaku dosanya mereka dibaptis bukan tanpa baptisan juga ya. Pertobatan sejati itu ada pengakuan dosa ya. Juga ada baptis ya, dibaptis itu ya, dibaharui hidupnya dan seterusnya gitu ya. Tapi bukan tanpa pengakuan dosa ya. Jadi kalau kita mau bikin skema gitu ya, dari ini penyelamat dilahirkan gitu ya, Yesus gitu ya, penyelamat. Atau sebelum dari sini ya, kalau mau bikin di skema ya, dari ini supaya kalian ngerti. Dari sini Maria ya, Maria dipercayakan atau dipakai Tuhan ya, dipakai Tuhan kok ya. Maria itu nggak perlu diagungkan sekali ya, tapi dia dipakai Tuhan ya. Kalau dipakai Tuhan kan orang juga yang nggak boleh direndahkan juga ya, karena dipakai Tuhan. Tapi nggak usah diagungkan juga. Dipakai Tuhan. Nah terus ya untuk melahirkan Yesus ya, terus ini dilahirkan. Ada orang-orang Majus yang datang. Orang-orang Majus itu melihat tanda dari Roh Kudus ya, tanda bintang dan seterusnya, mimpi dan seterusnya. Dia ini ada Herodes juga yang tidak percaya dan seterusnya. Di sini ada seruan pertobatan dari Yohanes. Seruan pertobatan dari Yohanes. Lanjut ke orang-orang bertobat. Nah, orang-orang bertobat ini bukan tanpa mengakui dosa. Jadi ini apa ya? Saya pikir kita bertobat tuh simpel sekali ya. Ada orang menginjil kita bertobat selesai gitu ya. Padahal apa? Historinya panjang gitu ya. Historinya dari ada yang melahirkan juru selamat gitu ya, yang dipakai untuk melahirkan juru selamat. Terus maksudnya, terus ada apa? Di sini orang Majus yang datang. Maksudnya orang-orang yang perlu melihat tanda dan seterusnya. Ada Roh Kudus yang memberikan tanda ya. Jadi Roh Kudus bisa di ya, Roh Kudus memberikan tanda dulu juga ya. Ada sebuah pertobatan gitu ya. Jadi maksudnya gini, kita bertobat tuh bukan karena ada yang menginjil terus datang kepada kita dan kita bertobat gitu. Saudara pikirkan juga gitu. Ketika orang itu tuh bisa menginjil pada saudara itu karena apa? Karena dia sendiri udah terlebih dahulu diinjili ya gitu ya. Terlebih dahulu diinjili dan terlebih dahulu juga bertobat gitu ya. Jadi kita jangan pikir cuman simpel ya, orang menginjil kita bertobat selesai gitu. Padahal bukan itu, tapi ada skema dari sini, dari awal gitu ya, dari awalnya dan seterusnya gitu. Sampai ke ini. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk baptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Nah, di sini sama lagi ya, ada orang yang percaya dan tidak percaya lagi. Seperti yang awal ada orang Majus, ada Herodes. Di sini juga ada orang yang mengaku dosanya datang karena pemberitaan Injil dari Yohanes itu. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki Saduki datang untuk dibaptis, berkata kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular budak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Nah, kenapa ya? Ini Yohanes kenapa
kenapa ini ya, apa ya, kenapa tanda kutip ya, melarang melarang orang-orang Saduki sama orang-orang Farisi untuk dibaptis, kenapa ya? Ya, ada banyak jawaban, tentu tentu apa, saudara bisa ini ya, spekulasi macam-macam gitu ya. Saudara bisa baca tafsiran juga yang macam-macam juga gitu. Tapi, eee, kalau melihat dari konteks dekat di sini ya, langsung aja lihat di ayat 6 ini ya. Di sini orang Saduki dan Farisi itu mau datang dibaptis gitu ya, tanpa pengakuan dosa masalahnya gitu ya, tanpa ada pengakuan dosa. Sedangkan orang-orang di sini mengaku dosanya ya, sambil mengaku dosanya mereka dibaptis. Tapi orang-orang Farisi dan Saduki nggak mau. Bukan iya nggak mau atau iya nggak mau dan tidak ada tindakan itu. Makanya ya di sini langsung terang ya ketika dikatakan di ayat 8, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Bagaimana kita bisa bilang kalau kita adalah orang-orang yang mau dibaptis dan seterusnya, tapi tanpa pengakuan dosa. Saudara tahu ya dibaptis itu seperti apa? Dibaptis itu kan seperti kayak hidup saudara tuh di apa ya? Dari sini hidup saudara yang seperti ini disiramin air gitu atau di saudara tergantungnya di percikan air atau di selam gitu. Baptisannya tergantung baptisan apa. Terus saudara di ini ya, ketika di percikan air itu kan kayak itu lambang dari hidup yang baru dan seterusnya gitu. Nah, ini hidup yang baru dari apa gitu? Hidup yang baru dari apa kalau tidak ada pertobatan, tidak ada pengakuan dosa. Orang yang disucikan, orang yang dikuduskan, orang yang dibenarkan, orang yang di apa, dibersihkan nodanya kan karena ada nodanya. Sedangkan Farisi dan Saduki ini nggak mengakui nodanya gitu. Kalau nggak mengakui nodanya buat apa gitu? Buat apa dibaptis? Ya betul Yohanes, tindakan Yohanes ini betul sekali. Buat apa dia dibaptis? Terus jangan lu pikir gitu ya, jangan lu pikir lu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Kira baptisan itu buat dimain-mainkan gitu ya, buat ayo udah di situ dibaptis, saya dibaptis juga gitu, bukan bukan buat itu. Setelah baptisan bahkan ini Yohanes nggak bilang setelah baptisan ya. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Mungkin saudara sering dengar gitu ya, orang habis dibaptis terus ya harus ada buah-buah roh gitu, harus ada buah-buahnya gitu. Padahal Yohanes ngomong nggak dalam konteks itu loh. Yohanes tuh ngomong dalam konteks sebelum dibaptis bahkan ini ya. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu skemanya gini, pertobatan ya betul. Pertobatan habis itu ada buah betul ya. Itu skema yang ini ya yang biasa. Tapi dalam arti di sini kalau Yohanes ngomong tuh bukan seperti itu loh. Kan saudara lihat konteksnya dia lagi membaptis ya. Baptis orang-orang terus ada orang Saduki datang, orang Farisi datang. Ah, saya mau dibaptis juga. Terus Yohanes bilang kayak ini apa dramatisir ya. Tidak, kamu tidak boleh. Kamu tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya ini gue mau taubat gitu kalau kata sedikit luar ini gue mau taubat enggak, tapi di sini orang yang bertobat ini adalah orang-orang yang mengakui dosanya gitu ya, atau bahkan bisa kita katakan yang orang yang berbuah itu adalah orang yang dalam kehidupannya mengakui dosanya. Tanda dari orang berbuah ya seperti itu, orang-orang yang sadar akan dosanya gitu ya. Kalau apa Rene Descartes ada katakan cogito ergo sum gitu ya. Aku berpikir maka aku ada gitu. Eh, aku sadar bahwa aku sedang berpikir hal-hal hal-hal lain aku mungkin nggak sadar, tapi yang paling aku sadar adalah aku ketika aku sedang berpikir gitu. Nah, kalau ini kesadaran akan dosa ini yang ciri khas adalah orang yang dimiliki adalah orang-orang percaya seharusnya gitu. Eh, Sebaliknya orang-orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang tidak mengakui keberdosaannya atau tidak menyadari keberdosaannya. Dan keberdosaan yang paling besar itu bukan perbuatan moral pastinya ya, saudara. Apalah itu perbuatan moral, berbohong lah, apa itu berzina lah, atau apa itu. Meskipun itu juga dosa, betul gitu. Tapi dosa yang paling besar adalah dosa tidak mengakui Tuhan di sini ya. Dosa tidak bertobat, dosa tidak ya mengakui kerajaan surga yang sudah dekat ini dan seterusnya gitu. Tidak mengakui itu, dosa tidak mau menjumpai Tuhan
dengan tanda-tanda yang sudah diberikan, itu dosa yang terbesar. Nah, orang kalau nggak bertobat dari dosa-dosa ini, nggak ada pengharapan hidupnya, tidak ada baptisan dalam hidupnya, nggak ada buah bahkan memang. Karena buah ini yang dimaksud adalah perbuatan kesadaran gitu, kesadaran atas dirinya yang terus harus mengakui dosanya. Ayat 9, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Perhatikan ya kalimatnya. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, terus di sini ya, lihat nih. Ini ayat-ayat yang mungkin apa ya, sering dipakai oleh gereja-gereja tertentu ya untuk ayo setelah bertobat harus ada buah dan seterusnya gitu. Meskipun meskipun praktikalnya nggak harus salah, tapi penafsirannya salah masalahnya. Praktikalnya bisa praktikal itu udah mati prakteknya yang ya orang kalau habis bertobat ya hasilin buah itu nggak salah kan, ya boleh-boleh aja. Tapi penafsirannya salah, masalahnya penafsiran dari ayat ini salah, nggak begitu maksudnya. Maksudnya di sini justru ini ya, orang itu bisa dibaptis gitu karena ada buah di sini, justru buah ini yang dimaksud sekali lagi ya, jangan campur adukan. Buah ini dimaksud adalah pengakuan dosa dari dirinya nih di ayat ini ya, mengaku dosa ini ya. Justru orang-orang yang tidak mengakui dosanya, tidak sadar akan dosanya, itu adalah orang-orang yang ini di ayat 8 ini, ayat 9, 10, orang-orang yang pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi orang-orang yang pasti dibuang dan ditebang ke dalam api adalah orang-orang yang memang belum pernah percaya kok gitu. Belum pernah dibaptis kok, belum pernah. Coba lihat penafsiran dari atas loh. Penafsiran bukan kita pikir-pikir asal-asalan, penafsiran dari atas. Dia belum pernah dibaptis, orang Yohanes gak izinkan orang-orang Saduki dan Farisi dibaptis kok. Kan ceritanya nggak gini ya, ceritanya nggak, oh Saduki dan Farisi dibaptis nih, udah sama Yohanes dibaptis, udah dibaptis terus dia nggak berbuah, terus ditebang. Kan bukan itu ceritanya nggak gitu. Ceritanya Farisi sama Saduki mau dibaptis, Yohanes melarang. Kamu pikir kamu akan bisa melarikan diri dari murka yang akan datang gitu ya? Kamu itu keturunan ular budak. Maksudnya apa sih keturunan orang ular budak? Ada keturunan ular budak adalah orang-orang yang tidak mengakui dosanya, tidak merasa butuh Tuhan, berarti kan kalau tidak mengakui dosanya itu keturunan ular budak. Simpel ya, mikirnya kan dari teks ini aja ya, jangan dari prasangka-prasangka kita, dari apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan dan seterusnya, apa yang kita pikirkan sebelumnya, jangan ya. Pikirnya dari sini. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, bahkan di sini mengakui dalam hatinya bahwa Abraham ada bapaknya. Jangan lu kira itu. Jangan lu meskipun lu bisa pikir dalam hati bapak Abraham adalah ini, al dapat ini, bapak Abraham adalah bapak kami. Jangan pikir ini. Kalau nggak ada pengakuan dosa, jangan berpikir ini. Jangan berpikir juga bahkan kalau saya mau ekstremin ya. Di sini Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kalau berarti di sini apa? Jangan berpikir juga kamu adalah anak Allah kalau kamu nggak mau mengakui dosa kamu. Gitu. Kalau kamu nggak butuh Tuhan, gitu. Kalau kamu nggak menyadari keberdosaan ini, ya jangan ngaku kamu anak Allah. Jangan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Nah, ini adalah tanda pertobatan. Ini akhirnya dijelasin ya, baptisan itu adalah tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Pertobatan itu apa? Mengakui dosa. Ya simpel ya. Mengakui dosa. Mengakui dosa. Tapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak lagi melepas kasutnya. Ia akan baptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dan dengan api. Sekali lagi ya. Roh Kudus itu adalah Roh yang pertama juga memberikan tanda pada kita, dan Roh juga yang membaptis kita ya.
Dan dengan api ya, api ini bisa ditafsirkan macam-macam. Api bisa menjadi lambang memurnikan dan seterusnya juga ya. Lambang kalau orang yang lambang pengujian terus dan seterusnya juga bisa. Jinnya bahkan alat penampi ya, saatnya bisa dimasukkan sebagai lambang dari api ini. Alat penampi sudah di tangannya, alat penampi ya, di tangannya, tangan Allah ya pasti. Dia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan. Ya dari sini kita tahu ya api penafsirannya apa ya. Api ini untuk menjernihkan ya. Untuk kalau di sini pakai bahasa Alkitab membersihkan ya pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak ter. Jadi ini api untuk apa? Membersihkan ya orang-orang yang kelihatan ya. Kalau api itu benar-benar ini ya orang-orang yang percaya dan tidak percaya itu memisahkan itu ya orang-orang yang percaya dan tidak percaya. Apa ya orang-orang yang tidak percaya sama orang percaya yang dipisah ciri-cirinya simpel ya tadi ya. Pengakuan dosa apa tidak. Mungkin kita sedikit selek gitu ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang satu dibaptis, yang satu enggak gitu. Yang satu dibaptis oleh gereja, yang satu enggak. Ya, itu masih ini ya penampakan fenomenal gitu ya. Tapi pengakuan dosa ini pengakuan dosa yang harusnya dari hati itu, yaitu yang justru lebih utama daripada soal sekedar dibaptis. Bahkan by the way kan tadi Yohanes juga udah katakan ya, baptisan air itu sebagai tanda pertobatan saja, tanda ya. Tanda itu bukan bukti puja sekali lagi. Tanda itu ya just tanda kok. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya, Yesus pun di sini dibaptis. Ya, ada tanda dia sebagai teladan ya. Terus tapi Yohanes mencegah dia. Ya, justru Yohanes sendiri yang di sini apa ya? Enak gitu ya. Katanya akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Jadi lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah dan Yohanes pun menurutinya. Jadi Yesus memberikan pengertian pada Yohanes, tar dulu, saya dibaptis kamu juga itu sebenarnya bukan apa ya untuk menjunjung tinggi kamu gitu, bukan. Ya meskipun Yohanes sendiri juga nggak merasa dijunjung tinggi bukan. Tapi justru di sini untuk melakukan kehendak Allah ya. Kehendak Allah itu nggak ini ya. Kehendak Allah itu nggak ada hubungan dengan misalnya kamu bos atau kamu budak gitu ya, atau kamu profesi kerja gitu ya, nggak ada hubungan dengan itu. Kehendak Allah itu kehendak Allah ya kehendak Allah gitu. Kehendak Allah itu bisa menjungkir balikan segala hal gitu. Di sini Yesus bahkan dibaptis oleh Yohanes. Ya, ini Yesus kok dibaptis oleh Yohanes? Itu gimana sih? Ini bukan soal ini ya, bukan soal yang satu bos, yang satu pekerja, terus yang di bos itu harus di atas dan seterusnya bukan. Tapi ini soal kehendak Allah tuh maunya bagaimana gitu. Nah ini kehendak Allah maunya Yesus dibaptis oleh Yohanes di sini gitu. Dan ya justru di sini adalah tanda kutip ya kalau mau pakai bosnya Allah gitu tetap kalau mau pakai bahasa ini kapitalis gitu jadi tetap Allah gitu tetap ada pemilik modalnya Allah ya tetap ada bosnya Allah tetap. Yesus sudah baptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah ini saudara sering baca ya dari baptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti ini roh kudus kita tahu ya roh kudus lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi padanya telah aku berkenan. Di sini ada jelas sekali ya ada Allah itu ya meskipun punya satu substansi satu kekuatan satu satu substans kodrat dan seterusnya gitu ya baru bisa tambahkan daftarnya tapi ada 3 pribadi di sini pribadinya tiga pribadi ya esensi
substansi juga bisa. Substansi. Boleh juga hakikat ya. Hakikat juga boleh. Kekuatan ya. Allah itu satu kekuatan, bukan tiga kekuatan. Bukan tiga hakikat, bukan tiga substansi, bukan tiga esensi, tapi dia tiga pribadi. Ya, Tritunggal muncul ya. Dengan perannya masing-masing ya, tentu ya tidak saling menikam, tidak saling menjatuhkan gitu ya, tidak saling sirik-sirikan gitu ya. Sirik-sirikan ala Bapa, sirik-sirikan dengan Yesus gitu. Wah, tuh Yesus yang di bawah, saya di atas nggak kelihatan. Saya bukan yang apa kelihatan gitu. Kudus juga syirik gitu kepada Allah Bapa. Oh, lu sih enak di atas itu, gua turun-turun sini. Enggak begitu ya. Apa Allah Bapa nggak pernah begitu. Allah dalam kesatuannya tidak pernah seperti itu ya. Pribadi tidak pernah seperti itu ya. Ini pribadi yang saling mendukung, pribadi yang saling mengasihi ya. Maka dia mengajarkan kasih kepada kita karena dia juga adalah ini apa punya relasi kasih ya. Allah yang Pak Tom pernah katakan ya. Allah macam apa yang dirinya sendiri tidak pernah mengasihi, tapi dia mengajarkan kasih gitu. Ya tidak mungkin ada Allah seperti itu. Kita percaya dalam Kekristenan ya, percaya Allah Tritunggal, Allah yang pribadinya tiga ya. Pribadinya tiga ini maksud apa? Allah yang bisa berelasi. Ya, relasinya relasi apa? Relasi kasih pastinya. Maka dari relasi kasih ini ya, kita juga bisa turut mengasihi. Ya, kalau Allah sendiri tidak ada relasi, bagaimana dia mengajarkan relasi pada kita? Oh ada kok, kalau Allah yang itu kan ada relasi dengan manusia. Ya sebelum ada manusia, dia relasi dengan siapa? Kan sebelum ada manusia ada Allah harusnya kan ya? Ada Allah, sebelum ada manusia ada Allah. Sebelum ada apapun ada Allah. Dan Allah ngapain? Seharusnya bisa berelasi. Allah juga bisa berelasi, bukan yang mencipta. Dan penciptaan itu adalah bagian dari relasi Allah ya terhadap alam, terhadap manusia, terhadap binatang, itu relasi. Relasi kasih sama. Maka kita selesai di Matius 3:17 ini. Harus saudara bisa lihat teologi-teologinya yang hadir ya. Kita masuk di ayat 4, maka Yesus dibawa oleh roh padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, orang sering bilang setelah dibaptis ada pencobaan. Ya betul. Di sini ada baptisan Yesus dan Yesus dicobai oleh iblis ya. Ini historinya lah, skemanya ya. Enggak tentu skema yang terus menerus ya. Sebelum saudari baptis juga ada pencobaan juga, bukan berarti tidak ada pencobaan gitu. Ini maka Yesus dibaptis, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, tapi saudara lihat ya, dosen saya juga pernah mengatakan bahwa yang sebenarnya yang apa ya, yang cobain memang iblis gitu, tapi yang menyerahkan diri untuk dicobai siapa sih? Ini roh loh, kudus maksudnya. Jadi apa ya? Kita mungkin baru dengar ya, yang bawa kita dalam padang gurun itu, yang ini Yesus dibawa oleh padang gurun itu bukan iblis ya, tapi Roh Kudus di sini. Roh Kudus yang membawa kita ke padang gurun. Silakan cobain anak ini atau cobain nih Yesus gitu. Dicobai. Itu Roh Kudus. Jadi emang iblis itu yang nggak bisa bekerja ya apa-apa ya tanpa izin dari Roh Kudus, bahkan tanpa penetapan dari Allah gitu ya. Nggak bisa bekerja apa-apa kok, sebenarnya biasa aja sebenarnya. Ya. Jadi Yesus di sini dicobai atas seizin atau atas penetapan dari Allah, atas seizin dari Roh Kudus, dibawa Roh Kudus. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Ya iyalah, siapa yang nggak lapar ya kan? Habis berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Nah, tapi ada penekanan di sini ya. Laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata padanya. Maksudnya gini, ada apa ya? Ada orang ya saya di sini penekanan lah ya, kalau 40 hari orang nggak makan pasti lapar ya, nggak usah 40 hari, kita 40 jam ya, 40 jam juga udah kelamaan nih besok kan. 40 menit kadang-kadang juga udah makan habis itu lapar lagi ya. Siapa yang nggak lapar? Nah ini lapar Yesus ini, tapi ada penekanan di sini, ada motif ya. Motif setelahnya kita baca. Datang si pencoba dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti.
Orang ini penafsirannya agak-agak ini mungkin saya saudara bisa apa ya pikirkan baik-baik. Penafsiran gini, saudara kalau lapar gitu ya, terus ada orang lu lapar, coba lu nih gua kasih uang 10.000 lu beli roti ke Indomaret gitu ya. Itu apa ya? Itu pencobaan yang agak nggak langsung nggak sih? Misalnya lapar tapi disuruh beli roti dulu. Ini Yesus lapar disuruh ngubahin batu jadi roti dulu. Agak tolol atau gimana? Lebih baik begini kali ya. Kalau misalnya Yesus lapar, iblis kasih aja. Nih, lu lapar kan? Nih roti gitu. Nih roti. Mau makan gitu. Paham nggak maksudnya logikanya? Yesus lapar. Terus Yesus disuruh dicobainnya dengan cara suruh ubah batu-batu jadi roti. Ya betul dong, ubah batu jadi roti terus habis itu dimakan kan. Ya betul juga sih, gitu. Tapi kan itu kan kelamaan ya. Kalau mau nguji mengenai laparnya Yesus gitu, ya ubah aja. Iblis aja yang ubah dulu batu jadi roti. Terus kasih Yesus mau nggak dia makan dari iblis nih. Lebih gampang cobaan kayak gitu. Tapi kenapa ya seperti ini ya? Eh, di sini ya hubungannya dengan yang ayat 4 Yesus katakan manusia bukan hidup dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu bukan yang satu adalah makanan jasmani, yang satu makan rohani simple. Ya itu simple boleh ya, simple sistem itu. Tapi bukan hanya simple itu, tapi hubungannya dengan ini ya. Ya ketika orang lapar itu, terus di sini apa ya? Lapar di sini bisa di tanda kutip ya. Tafsir sebagai eh, dari respon Yesus ini kita bisa lihat ya. Orang itu ketika lapar itu ya perut kosong. Yang terjadi itu bukan hanya perut kosong kadang-kadang, tapi haus kekuasaan gitu. Lapar, laparnya orang-orang, ya orang-orang bahkan miskin, orang-orang kaya pun seperti itu ya. Lapar tuh hubungannya dengan apa ya kekuasaan gitu. Nah di sini Yesus jawab kekuasaan dalam hidup manusia itu bukan hanya materi, tapi firman gitu. Simpel kan Yesus jawab firman. Ya penafsirannya mungkin saudara agak susah tangkap, tapi saudara bisa lihat ya skemanya dari Yesus dicobain, ya terus Yesus dicobain oleh iblis bukan dengan dibawain makanan langsung gitu, tapi suruh ubahkan itu gitu ya. Itu kan power ya, ubah mukjizat gitu. Itu kan ada power gitu. Di di dalam motif lapar itu ada power ternyata gitu. Nah, terus yang dijawab oleh Yesus adalah power dari firman Allah, bukan power dari materi. Orang kalau lapar, ya ini hubungannya bukan hanya dengan dia lapar, tapi dia punya power gitu. Power apa tidak power, punya kekuatan atau tidak kekuatan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Nah, ada kaitan juga dengan yang ini ya. Kalau punya power sekarang ya dikeataskan ya. Udah dengan cara materi tadi dengan cara roti. Roti itu ada hubungan dengan power tadi kan. Apa lapar itu nggak kena juga. Sekarang power yang kedua nih. Ini kehormatan lah kita suka bilang. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Nah ini kan power lagi ya, power dari kekuatan dia, perlindungan dari Allah Bapa dan seterusnya. Malaikat-malaikat yang menopang dan seterusnya, malaikat-malaikat yang diperintahkan Allah, ini power lagi ya. Perubahannya mengenai power lagi. Kata kepadanya, pada boleh terus janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus jawab, jangan. Yesus clear ya dengan ini ya, dengan apa? Identitas diri. Orang yang enggak, orang yang bukan yang orang yang childish atau orang-orang yang ini ya, orang-orang yang masih mencari jati diri ya. Yesus clear dengan identitas dirinya. Dia adalah Allah gitu. Clearnya. Dia clear.
Dia nggak perlu mencari apa ya, mencari mencari, apa, kata-kata dari iblis atau mencari apa namanya, eee penghargaan dari iblis atau, "Oh ya, ini, iblis bilang, 'Iya betul kamu Allah,' gitu." Enggak. Kita dalam hidup ini suka begitu ya, suka pengen identitas kita tuh diakui oleh orang lain, "Oh ya betul kamu kamu siapa?" "Guru." "Oh ya betul kamu guru." "Oh ya kamu pinter," atau enggak, "Oh kamu cantik." "Oh iya cantik," atau "Kamu ganteng." Ini kayak apa ya, identitas seperti yang by the way itu dia kita lagi nggak ngomongin ganteng, cantik, dan seterusnya. Maksudnya banyak orang menaruh identitas diri itu pada hal-hal itu ya, padahal identitas kita tuh udah clear harusnya, kita adalah anak Allah, itu clear ya harusnya. Selesai gitu, clear. Seperti yang Yesus adalah Allah gitu, clear kan identitasnya. Lu mau ngomong apa, sebodo amat gitu kalau ini menjadi orang-orang yang cuek tapi cuek yang sehat ya gitu. Clear lah, kita adalah anak Allah, seperti Yesus adalah Allah, clear. Dia nggak peduli iblis yang ngomong kayak siapa yang ngomong kayak, setan yang ngomong kayak, dedengkot yang ngomong, nggak peduli. Clear dia. Terus di sini, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, kerajaan, kekayaan dan seterusnya di sini ya, nomor ketiga ya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini mengerikan sekali ya. Iblis ini apa, benar-benar gak sadar dirinya ya, kalau Yesus sudah katakan di ayat 7, lu nggak boleh cobain Tuhan Allah lu. Dia malah ini ya, kasih apa, eh, memperlihatkan kepada Yesus yang adalah natur manusianya pasti yang di ini ya, uji ya di situ ya, sifat kemanusiaannya, semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kalau lu sujud iblis kayak nggak sadar diri kalau itu sebenarnya punya Allah apa gimana sih ya. Ya memang, ketika Yesus di dunia gitu ya, dalam kemanusiaannya itu seakan-akan ya iblis yang mencobai di sini, ya betul bisa diberikan pasti, bukan hanya ini ya, dari sisi kemanusiaannya pasti ya, bukan dari sisi kealahannya. Meskipun nggak perlu apa, nggak perlu dipertegas seperti itu juga ya. Heeh. Karena kita percaya kan nggak pernah berpisah juga kok, ngapain ditegas-tegasin. Karena kita nggak percaya kan Yesus nggak pernah, apa, sifat kemanusiaan dan kealahannya nggak pernah berpisah ya. Itu kan ditambahkan, sifat kemanusiaan ditambahkan ketika dia, eee, inkarnasi gitu ya, ketika dia turun ke dunia dia kan menambahkan, ya mengosongkan diri dan menambahkan kemanusiaannya. Nah setelah menambahkan kemanusiaan ini nggak pernah berpisah ya, nggak pernah berpisah tapi juga nggak pernah bercampur gitu ya, jadi nggak perlu ditegaskan juga. Maka berkata Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus Yesus sudah apa ya, udah nggak peduli dengan apa itu kamu ngomong apa, udah apa, udah lu nyala aja sebab engkau harus menyembah Tuhan gitu. Pertama lu nggak boleh cobai Tuhan gitu ya. Nah ini berlaku juga kepada kita manusia ya, bukan hanya pada iblis. Kita nggak boleh mencobai Tuhan. Kedua kita nggak boleh ini apa, ya kedua kita harus menyembah Tuhan gitu. Ini berlaku kepada kita juga ya, bukan kepada iblis. Atau ya kalau orang-orang yang tidak, ya orang-orang yang mencobai Tuhan dan orang yang tidak menyembah Tuhan ya sama. Iblis berarti kan di sini ya. Simpel ya konsekuensi logisnya. Hanya pada Dia sajalah aku berbakti, ya bukan kepada kekayaan tadi, ya bukan kepada power yang di atas itu, ubah roti jadi, batu jadi roti dan seterusnya, ya power dan seterusnya gitu ya. Bukan kepada, tambahkan kepintaranmu, bukan kepada segala kekayaanmu, bukan kepada segala apa ya, eee, kecerdikanmu dan seterusnya gitu ya, atau bahkan ketampanan dan seterusnya gitu, ini boleh boleh tambahkan ya, banyak sekali itu. Tapi kepada Tuhan saja berbakti, pada Dia saja. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pada akhirnya ya malaikat melayani Yesus tanpa Yesus suruh gitu ya, tanpa harus dicobain iblis, diberikan dan seterusnya, diiming-imingi banyak hal itu. Tapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam ke Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah
seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Ini pesan yang sama seperti yang Yohanes tadi kan sampaikan ya. Ketika Yohanes ditangkap gitu ya. Nah ini sekarang Yesus yang memberitakan ini. Pelayan Tuhan silih berganti ya. Pasti pelayan Tuhan silih berganti. Yang memberitakan Injil silih berganti, bisa dibunuh dan seterusnya, bisa menghilang, bisa ya banyak hal, bisa tidak punya api lagi dan seterusnya. Tapi tetap aja Injil diberitakan oleh dia yang dipercaya oleh Allah Bapa. Karena ini kehendak Allah Bapa. Jadi kita kegeeran ya kalau kita bisa memberitakan Injil, karena suatu saat kalau kita tidak memberitakan Injil, ada orang juga yang tetap memberitakan Injil gitu. Nah, itu kehendak Bapa ya. Memberitakan Injil adalah kehendak Bapa, kehendak Allah ya. Jadi tidak mungkin tidak terjadi. Tapi ini pastinya bukan dorongan untuk kita tidak memberitakan Injil atau buat kita kecewa untuk kita memberitakan Injil, tapi justru ini adalah ajakan untuk kita memberitakan Injil, ajakan memberitakan Injil dengan sehat, memberitakan Injil bukan dari atas bahwa saya adalah penginjil, saya ada orang hebat di atas. Kalau nggak ada saya, dunia ini mati. Bukan itu, tapi ajakan berita Injil yang sehat, jadi penginjil yang sehat, bahwa menyadari bahwa kita adalah ya pekerja Allah ya, yang boleh kapan saja diganti gitu. Nah ini adalah justru ini ya, panggilan yang sehat. Dan ketika Yesus datang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Nah, di sini ada Simon, Petrus, dan Andreas. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, ini ajakan ini ya bukan tanpa pemberitaan Injil, pastinya kan di sini udah di atas dekat, udah ada pemberitaan Injil ya, obat dan seterusnya. Saudara bisa jangan bilang, lah ini mana nih Petrus kagak ada ini ya. Yesus kok nggak Petrus kok dan apa Andreas kok nggak ada pengampunan, nggak ada pengakuan dosa ya. Jangan begitu, karena ini ya di atas ini udah disuruh bertobat dan seterusnya ya, kita implikasikan nih pasti ada ya, pasti ada. Dan emang pertobatan sendiri pasti ada ini ya, pengakuan dosa. Mari ikutlah aku, dan lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Maka dia dan ada pengikutan terhadap Tuhan, bukan hanya ada pengakuan dosa, tapi ada pengikutan terhadap Tuhan yang nyata ya. Orang-orang pilihan sama bukan pilihan harus nyata ya perbedaannya. Yang satu mengikut Tuhan, yang satu tidak, itu harus nyata. Kalau di sini Yesus, Petrus dan Andreas meninggalkan ininya pekerjaannya dan mengikut Tuhan, ya kita dalam konteks ini pasti ada yang tanda kutip yang Tuhan minta dari kita, dan itu kita lakukan harusnya. Harga yang harus dibayar, kalau orang-orang Kristen suka bilang, padahal harga itu ya adalah harga yang sudah dibayar Tuhan, dan ya kita just menjalani saja kok, sebenarnya bukan harga yang kita bayar sendiri. Harga yang harus dibayar itu harga yang sudah dibayar Tuhan kok, di kayu salib kan selesai gitu. Kita menjalani gitu ya, bukan kita bayar lagi, bayarnya 2 kali dong kalau kita bayar lagi. Bukan. Ini kan ajakan, justru ajakan sukacita. Mengikut Tuhan kan ajakan sukacita, bukan ajakan penderitaan gitu, bukan itu gitu ya. Meskipun dalamnya ada penderitaan pasti, bukan kesenangan. Tapi bukan tanpa kesenangan ya. Kan sukacita ya. Meskipun ada banyak cobaan, tapi juga ada banyak sukacita karena kita mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu sukacita, by the way, bukan duka cita. Tapi banyak orang Kristen sekarang mengikut Tuhan secara duka cita ya. Kalau belum susah, belum jadi orang Kristen namanya katanya. Kalau pendeta kalau belum miskin gitu ya, pendeta kalau belum sampai makan nasi busuk gitu ya. Nasi basi itu berarti bukan pendeta itu. Ayatnya di mana ya saudara? Kayak gitu ya. Ayatnya di mana? Saudara bikin Taurat sendiri, saudara jangan-jangan bukan pendeta gitu ya. Saudara jangan-jangan juga bukan gereja, tapi saudara ahli Taurat gitu ya. Orang Farisi dan seterusnya yang nggak dibaptis tadi, jangan-jangan. Karena nggak ada pengakuan dosa dalam dirinya, karena juga membuat Taurat dan seterusnya yang bukan Allah gitu. Nggak ada pengikutan terhadap Tuhan, tapi pengikutan terhadap Taurat-Taurat yang dibikin sendiri, pengikutan terhadap diri mungkin ya. Lebih kepada situ ya. Orang-orang Kristen yang justru yang nggak bertobat ya dari jalan ya kepada jalan
Tuhan gitu. Lalu mereka meninggalkan jalannya ya, langsung konkret mengikuti Tuhan. Ada praktiknya. Dan setelah Yesus pergi ke sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Sama ya, dipanggil dan mengikuti. Tapi ingat, bukan tanpa pemberitaan Injil juga, ya. Bukan tanpa tanda ya, karena sudah dijelaskan ada banyak tanda sebelumnya. Meskipun tidak terjadi pada mereka secara ini ya, secara langsung, directly. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang. Nah, akhirnya banyak orang datang mengikuti Yesus. Ya, di sini ya tadi yang saya bilang ya. Di sini ada mencapaikan segala penyakit, ya, kelemahan di antara bangsa itu dan seterusnya. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ya. Mukjizat itu bukan untuk show off gitu pastinya, seperti yang tadi dikerjakan oleh iblis, yang disuruh oleh iblis ya, bukan itu. Mukjizat itu untuk bawa orang kepada Yesus, bawa orang kepada Allah. Sakit ayan dan lumpuh dan seterusnya. Yesus menyembuhkan kok. Yesus menyembuhkan penyakit itu, tapi untuk apa? Untuk bawa dia kepada mereka, kepada Allah ya, kepada Yesus, bukan show off ya, bukan pamer-pamer mukjizat di jalan dan seterusnya, bukan ya. Nah, maka banyak orang berbondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan seterusnya ya, sampai Sungai Yordan dan seterusnya. Sampai sini kita minggu depan akan lanjutkan di Matius 5 sampai 7 ya. Gini ya. Kira-kira bisa mudah-mudahan selesai ya, Matius 5 sampai 7. Dan ya tugasnya sekali lagi sama ya. Pertemuan 2, kalian bisa tuliskan teologi-teologi yang ada ya, teologi-teologi yang ini, yang tadi saya sebutkan. Ada banyak teologi sebenarnya yang bisa bisa dieksplor lebih lagi ya. Saya menemukan ini begini. Saya menemukan misalnya tadi beritaan Injil yang digantikan gitu, bahwa orang Kristen memberitakan Injil bukan dengan kebanggaannya memberitakan Injil dan seterusnya, dan dia pikir bahwa tidak ada orang lagi memberitakan Injil kalau dia nggak ada gitu. Nah itu kan salah satu teologi mengenai penginjil gitu. Udah banyak sekali ya tadi saya sudah ngomongnya, dari 3 sampai 4 ini mengenai pemberitaan Injil. Ini saja. Ya kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup WhatsApp langsung melalui voice note aja, nanti saya akan respon ya. Jadi ya, ini kan bisa anytime ya, bisa setiap waktu saudara tanya dan saya bisa jawab. Ini akan lebih ini ya. Saudara harap saudara juga bertumbuh ya ketika baca Alkitab. Yuk baca Alkitab seperti tadi ya, kita renungkan, kita coba lihat teologi dan seterusnya gitu. Jangan cuma baca aja tapi nggak ngerti. Saudara tentu disarankan juga baca buku penafsiran dan seterusnya ya. Ya, tapi yang terpenting daripada penting buku penafsiran itu penting. Tapi saudara mau coba ngerti gitu ayat Alkitab itu ya. Karena ya meskipun penafsiran penting ya, tapi kadang-kadang penafsiran itu juga kadang-kadang bisa melenceng dari Alkitab gitu ya. Kita kan nggak mendewakan penafsiran, kita mendewakan Alkitab itu, tanda kutip, mendewakan cara baik gitu, cara benar, dan kita baca ya sesuai teks itu gitu. Dan tapi jangan mengeraskan hati ketika ada orang mengatakan, oh kamu salah. Coba kita cek dulu gitu, apa yang diomongin benar gak gitu. Dia ngomong begini ya, lebih dekat gak kepada Alkitab gitu. Lebih dekat ya, oke, berarti gitu. Tentu kan ya. Maksudnya kita boleh berubah, kok kita kan bukan Tuhan yang tidak berubah lagi ya. Yang tidak berubah lagi hanya Tuhan kok, bukan
Ya, kalau kita kan masih boleh berubah gitu, karena kita kan manusia. Kita kan manusia yang boleh mengakui dosa gitu ya. Karena kita orang-orang yang bertobat, orang-orang yang percaya pada Allah gitu, orang-orang yang boleh mengakui keberdosaan kita. Nah, keberdosaan terbesar kita ya tadi ya, tidak mengakui Allah dan seterusnya ya. Sama salah satu keberdosaan terbesar orang Kristen sepanjang abad, bukan hanya itu lagi. Itu kan orang-orang yang sebelum Kristen ya, keberdosaan manusia pada umumnya adalah tidak mengakui Allah, itu keberdosaan paling besar. Tapi keberdosaan paling besar dari orang Kristen apa? Ada satu lagi, penafsiran yang salah. Penafsiran yang salah dari baca Alkitab, itu keberdosaan kita yang paling besar juga. Nah, kita mencoba perbaiki tentunya dengan anugerah Tuhan, tentunya bukan dengan kekuatan kita. Atau kita apa ya, tanpa Tuhan membukakan, kita juga nggak bisa mengerti juga ya. Kita nggak perlu berbangga juga kalau kita mengerti, kita asalkan kita hebat dan seterusnya, kita pandai dan seterusnya, atau pengalaman kita banyak gitu. Kalau ada orang yang coba bilang, oh saya pintar gitu, atau ada orang, ah saya punya pengalaman banyak, atau ah saya kira-kira saya feeling saya bagus dan seterusnya, ada banyak sekali ya. Ah saya punya apa, saya punya teman-teman yang apa, mengerti Alkitab, saya bisa tanya mereka. Ah saya punya buku-buku yang bagus, saya bisa baca. Ini kan ada banyak sekali kesombongan dalam hidup kita ya, yang padahal Alkitab itu sendiri kalau nggak dibukakan oleh Tuhan sendiri ya, kita nggak ngerti gitu. Oleh Roh Kudus ya. Jadi ketika tadi saya baca gitu, Roh Kudus itu memberikan penerangan, iluminasi dan seterusnya, penerangan, bukan inspirasi lagi tapi penerangan ya. Kalau dalam doktrin Roh Kudus kan ada inspirasi, itu yang menulis ya. Orang-orang yang menulis Alkitab itu dengan inspirasi ya. Tapi sekarang tuh inspirasi udah nggak ada lagi ya. Kita nggak nulis Alkitab lagi, tapi kita mendapatkan bukan inspirasi tapi iluminasi ya. Iluminasi, penerangan dari Kudus untuk kita membaca tapi mengerti ya. Baca bukan hanya lewat lalu membaca dan mengerti. Nah, itu namanya iluminasi, bukan inspirasi. Ya, inspirasi untuk menulis. Para penafsir Alkitab menulis bukan menulis buku ya. Menulis buku itu dari iluminasi juga, dari penerangan. Jadi inspirasi itu khusus untuk menulis Alkitab. Nah, itu inspirasi itu yang dipakai. Nah, itu bahasa yang dipakai oleh teologi ya, doktrin Kudus dan seterusnya.